Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan ke kalian tentang peningkatan perangkat keras komputer. Perangkat komputer. Peningkatan perangkat keras komputer, upgrade motherboard, CPU, storage, peripheral, dan PSU. Upgrade motherboard. Mengganti motherboard berarti mengganti pusat penghubung semua komponen. Upgrade ini biasanya dilakukan jika memakai CPU atau RAM baru, mendukung teknologi baru, memperbaiki kinerja sistem secara keseluruhan. 2. Upgrade storage. Menambah atau mengganti hard drive atau SSD bertujuan untuk menyimpan lebih banyak data, meningkatkan kecepatan baca atau tulis, membuat backup atau OS tambahan. Kemudian, upgrade peripheral. Peripheral seperti keyboard, mouse, dan USB device di-upgrade untuk kenyamanan penggunaan, meningkatkan produktivitas, mendukung kebutuhan khusus, atau ergonomis atau disabilitas. Terus selanjutnya, upgrade PSU atau power supply. PSU perlu di-upgrade jika daya tidak mencukupi, menambah hardware baru, komputer sering mati mendadak. PSU yang baik menjaga kestabilan daya komputer. Alasan peningkatan perangkat keras. Gambaran umum peningkatan perangkat keras komputer. Peningkatan perangkat keras dilakukan karena kebutuhan pengguna terus berkembang, seperti tuntutan pekerjaan yang lebih berat. Selain itu, software terbaru membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi agar dapat berjalan dengan lancar. Perangkat keras baru juga menawarkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Dengan melakukan upgrade, komputer dapat digunakan lebih lama dan tetap optimal tanpa harus membeli perangkat baru. Kategori komponen. Kebutuhan pengguna berubah. Software menuntut spesifikasi lebih tinggi, perangkat keras baru lebih cepat dan efisien, komputer perlu upgrade untuk daya tahan. Upgrade motherboard. Gambaran umum upgrade motherboard. Motherboard adalah pusat penghubung semua perangkat keras. Upgrade motherboard. Gambaran umum upgrade motherboard. Motherboard adalah pusat penghubung semua perangkat keras komputer. Saat motherboard di-upgrade, komponen lain seperti CPU, RAM, dan PSU juga harus sesuai. Selain itu, ukuran motherboard harus cocok dengan casing dan satu daya harus mampu menyuplai listrik yang cukup agar sistem dapat berjalan dengan stabil. Mengganti motherboard bukan sekedar mengganti papan utama, tapi juga berdampak pada komponen lain seperti CPU, RAM, heatsink, bahkan power supply. Jadi, setiap upgrade motherboard harus diperhitungkan secara menyeluruh. Kategori komponen. Motherboard adalah pusat perangkat keras, berpengaruh ke CPU, RAM, dan PSU. Harus cocok dengan casing, satu daya harus mendukung. Persiapan upgrade motherboard. Gambaran umum, persiapan upgrade motherboard. Sebelum mengganti motherboard, CPU dan heatsink sebaiknya dilepas dan dipindahkan di luar casing agar proses pemasangan lebih mudah dan aman. Gunakan alat antistatis dan gelang antistatis karena CPU sangat sensitif terhadap listrik statis yang dapat merusak komponen. Thermal paste lama harus dibersihkan agar tidak menghambat perpindahan panas. Setelah itu, oleskan thermal paste baru sebelum memasang kembali heatsink supaya pendingin CPU tetap optimal dan mencegah overheat. Langkah-langkah upgrade motherboard 1-5. Langkah-langkahnya: 1. Mencatat dan memotret semua posisi kabel agar tidak salah pemasangan kembali. Kemudian, lepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard dengan hati-hati. Kemudian, lepaskan kartu ekspansi seperti
VGA atau sound card yang simpan di alas antistatis. Kemudian perhatikan jenis skrup dan standoff, terutama yang non-logam karena berfungsi sebagai osolator listrik. Kemudian lepaskan motherboard lama secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada casing atau komponen lain. Catatan, dokumentasi sangat penting. Digunakan kamera HP untuk foto posisi kabel. Perhatikan skrup non-logam karena berfungsi sebagai isolator. Kesalahan pemasangan bisa merusak motherboard. Langkah-langkah upgrade motherboard 6-10. Langkah-langkahnya: setelah motherboard dilepas yang lama, identifikasi terlebih dahulu semua konektor pada motherboard baru seperti power, SATA, USB, dan panel depan. Kemudian ganti I atau O shield lama dengan yang sesuai agar port belakang motherboard pas dan terlindungi. Kemudian pasang motherboard baru ke casing dengan menggunakan skrup yang tepat agar tidak terjadi konsleting. Kemudian sambungkan semua kabel sesuai panduan motherboard supaya tidak salah pemasangan. Kemudian pasang kembali kartu ekspansi seperti VGA atau LAN card dengan benar agar sistem dapat berfungsi normal. Catatannya, penggunaan jenis skrup sangat penting. Skrup yang salah bisa menyebabkan konsleting. Semua kabel harus dipasang sesuai dokumentasi motherboard. Upgrade CPU. Gambaran umum upgrade CPU. Upgrade CPU bertujuan meningkatkan kecepatan dan kinerja komputer. CPU baru harus sesuai dengan soket CPU dan chipset motherboard. CPU juga tidak bisa dipasang sembarangan. Jika tidak sesuai soket komputer, tidak akan menyala. Selain itu, catu daya PSU harus mampu menyediakan listrik yang cukup. Heatsink dan kipas juga harus kompatibel agar panas dapat dibuang dengan baik. Terakhir, penggunaan thermal paste wajib dilakukan agar perpindahan panas optimal dan CPU tidak overheat. Kategori komponen. CPU baru harus cocok. Soket CPU, chipset motherboard, PSU daya listrik, heatsink dan kipas harus kompatibel. Digunakan thermal paste. Pendinginan CPU dan kipas casing. Gambaran umum pendinginan CPU dan kipas casing. Pendinginan yang baik menjaga CPU tetap bekerja stabil. Kipas di bagian atas casing berfungsi membuang udara panas, sedangkan kipas di bawah casing menarik udara dingin dari luar. Arah kipas tidak boleh saling berlawanan karena dapat menghambat aliran udara dan meningkatkan panas di dalam casing. Suhu CPU harus rutin dicek melalui BIOS atau software monitoring agar tidak terjadi overheat yang dapat merusak komponen. Kategori komponen. Kipas keluar, atas casing, kipas masuk, bawah casing. Jangan berlawanan arah. Cek suhu lewat BIOS. Thank you guys, mungkin cuman ini saja yang aku sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu.